Ilmu berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah hubungan antara fokus dan harapan. Misalnya, seorang yang di dunia realita masih miskin atau belum kaya, tapi dia hidup dengan fokus kekayaan. Dia berkeyakinan sudah kaya dan cukup. Dia sudah merasa puas dengan kehidupannya, walaupun di realitanya belum kaya. Sinilah keajaiban itu terjadi. Ketika fokusnya kebaikan, fokusnya kaya, fokusnya berkelimpahan, maka ibarat tanah subur, maka apapun bisa tumbuh di atas fokus yang bagus itu. Yang tumbuh di atas fokus kebaikan itu bernama harapan. Pikirkan keadaan ini. Badu mengikuti training kekayaan. Lalu, pembicaranya sang motivator sukses, membicarakan tentang financial freedom, tentang time freedom, tentang mimpi dan impian yang tinggi. Sang motivator juga menyebutkan tentang keberhasilan yang telah ia raih. Rumah mewah, mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Selesai acara training itu, Badu berpikir bahwa ia sangat tidak beruntung. Badu tidak seperti sang motivator yang telah memiliki segalanya. Lalu, tiba-tiba ia merasa dirinya miskin, takut akan kemiskinan, dan langsung memiliki hasrat yang tinggi untuk menutupi kekurangannya. Dia mengejar kesuksesan itu dengan bekerja keras. Apa yang kamu lihat pada Badu? Ya, dia fokus pada kekurangan dirinya. Dia berusaha menutupi kekurangannya dengan bekerja keras. Hal ini yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Badu sedang mendorong energi keluar dari dirinya. Maka wajar jika semua impiannya jikapun diraih, akan diraih dengan energi yang sangat-sangat terkuras. Sekarang, pikirkan keadaan kedua. Budi mengikuti training kekayaan. Lalu, pembicaranya sang motivator sukses, membicarakan tentang financial freedom, tentang time freedom, tentang mimpi dan impian yang tinggi. Sang motivator juga menyebutkan tentang keberhasilan yang telah ia raih. Rumah mewah, mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Selesai dari acara training itu, Budi berpikir bahwa dia sangat beruntung. Budi terinspirasi oleh sang motivator yang telah memiliki segalanya. Lalu, tiba-tiba dia merasa dirinya memiliki harapan. Budi merasa sebenarnya dia sudah kaya. Tapi saat melihat menara Burj Al Arab di Dubai yang ada di layar training, dia memiliki harapan untuk bisa ke sana. Lalu, dia mengundang harapan itu untuk hidup dalam fokus kekayaan. Apa yang sedang kamu lihat pada Budi? Ya, dia fokus pada kelebihan dirinya. Dia sebenarnya sudah memiliki segalanya. Tapi, entah mengapa, ada energi harapan yang tiba-tiba hidup di dalam pikirannya. Maka, Budi menarik energi itu ke dalam alam bawah sadar. Dia seperti magnet yang menarik alam realita ke dalam kehidupannya. Kamu bisa menebak siapa yang lebih mudah mencapai impiannya? Ya, kamu benar. Budilah yang lebih mudah mencapainya. Seluruh alam semesta mendukung harapannya. Satu demi satu keajaiban terjadi dan datang untuk mendukung kepergian Budi ke menara Burj Al Arab di Dubai. Apakah kamu sudah terbayang bagaimana menggunakan kekuatan husnuzon ini? Dan bagaimana proses keajaiban tercipta? Yes, kamu luar biasa. Harapan terdiri dari dua jenis. Ada yang terfikir dan ada juga yang tidak terfikirkan. Dalam contoh tersebut, Budi mengundang menara Burj Al Arab sebagai harapannya yang muncul di pikirannya saat mengikuti training. Ketika dia sampai ke sana dalam realita hidup, dia bersyukur dan tidak merasa bahwa itu adalah pikirannya. Tapi karena Tuhan juga yang mengizinkan hal itu terjadi, sebagai pemilik super energi yang maha dahsyat. Ada kalanya Budi tidak terpikir apapun, sehingga Budi tidak memiliki harapan. Namun, karena fokusnya sudah sangat baik dan cukup energinya untuk menciptakan keajaiban, tiba-tiba saja datang sebuah nikmat yang amat besar pada Budi. Padahal, dia tidak pernah membayangkan harapan apapun. Sering kita menyebut hal itu sebagai ajaib. Datangnya sering tanpa logika manusia, datang saja sebagai reward atas energi fokus yang sudah sedemikian tinggi. Dalam grafik di atas,
terlihat Budi menarik energi di dunia alam bawah sadar dengan pikirannya. Maka, di dalam realita, situasi, ide, orang, peluang, momentum, keberuntungan akan datang kepada Budi. Sebaliknya, yang terjadi pada Badu, dia mendorong energi, yang makin lama dilakukan makin habis energinya, dan keajaiban tidak akan pernah terjadi. Ada juga yang menyebut ini sebagai ilmu kun fayakunnya Allah, karena bagi dia yang menggenggam alam semesta ini, energi bisa dipindah sekehendaknya, segalanya mudah bagi Allah. Jika Allah berkehendak itu terjadi pada seorang insan yang dipilihnya, amat teramat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya perintahnya apabila dia berkehendak hanyalah berkata, jadilah, maka jadilah. Tinggal kita memantaskan diri sebagai insan yang dipilihnya. Dan ternyata kuncinya sederhana. Fokuslah pada kebaikan. Sebagaimana memang Allah memiliki salah satu nama yang indah, Al-Bir, sang pemilik kebaikan.